Ini masalah mafia tanah, Pak. Mafia tanah itu sampai sekarang sudah memasuk semua lini. Kami dalam menjalankan tugas jabatan kami selalu notaris PPAT, kadang-kadang Pak menjadi korban, terkriminalisasi. Jadi ketika modus para mafia itu mereka memalsukan KTP, memalsukan identitas-identitas, sertifikat pun mereka palsukan. Jadi ketika mereka datang ke notaris, bawa sertifikat asli tapi dokumen-dokumen pendukungnya palsu. Dan masalahnya adalah ketika kami bermitra dengan BPN, Pak, sebagai mitra bekerja. Kami notaris itu pejabat umum pembuat akta tanah. Kemudian kami masyarakat akan membutuhkan jasa notaris untuk pelayanan hak tanah-tanahnya. Kendalanya adalah ketika terjebak dengan mafia tanah, itu mafia tanah sudah masuk semua lini. Faktanya sangat sulit sekali berantas. Akhirnya apa terjadi? Ketika kita bikin akte, itu ternyata kriminalisasi dan jadi korban. Kami pun notaris PPAT jadi korban. Sekarang pertanyaan kami singkat saja, Pak. Bapak kan mempunyai program, menjalankan program strategi nasional. Bagaimana untuk mencegah, memberangus, dan mengurangi, serta memusnahkan mafia tanah ini? Bagaimana pendapat Bapak? Kita mau dengar informasi dari Bapak sehingga kita bisa memahami. Dan kemudian yang kedua, ketika Bapak menjelaskan ini, kami dapat perlindungan hukum. Masyarakat mendapat perlindungan hukum. Kemudian semua mitra kerja kami BPN pun dapat bekerja dengan baik. Karena terkendala dengan mafia tanah semua lini, kemudian ada ordal-ordal yang agak sulit diberantas, Pak. Ya, termasuk pungli dan sebagainya. Demikian, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pertama soal mafia tanah, kemudian efeknya kriminalisasi pada jabatan notaris ya. PPAT. Ya, ini problem yang dialami di banyak tempat, apalagi di Jakarta. Di Jakarta ini barangkali salah satu tempat yang paling banyak praktek-praktek mafia tanah. Nah, di tingkat kepemimpinan nasional harus ada garis kebijakan yang jadi rujukan bagi semuanya. Karena ini adalah policy reference yang kemudian nanti diturunkan di dalam program-program, di dalam yang aspek teknisnya. Apa prinsipnya? Prinsipnya adalah satu tanah, satu surat, satu kepemilikan. Prinsip itu yang harus dipegang. Kemudian apa yang dikerjakan oleh pemerintah? Kita harus memiliki peta kepemilikan tanah di setiap daerah yang lengkap dan tidak kita membiarkan ada lubang-lubang di situ. Dan ini harus dikerjakan secara masif dan nantinya prosesnya transparan. Dan itu artinya kita menutup celah bagi mafia tanah untuk melakukan permainan di situ. Itu langkah pertama. Kemudian peran negara yang punya prinsip satu tanah ini artinya harus dikelola satu lembaga. Tidak ada pilihan, harus dikelola satu lembaga. Dan hari ini masih begitu banyak nih yang mengelola surat-surat tanah. Ada BPN, ada pengurusannya ya, ada BPN, ada pajak, ada mana lagi Pemda, kecamatan, desa, dan lain-lain. Jadi terlalu banyak jenis hak tanah, jenis surat tanah, yang kemudian menjadi peluang bagi mafia-mafia ini untuk bermain. Menurut saya harus ada penyederhanaan atas segala macam jenis surat itu, sehingga memudahkan dan ada satu badan. Dan kami melihat ya tentu BPN yang menjadi pemegang kunci utamanya. Kemudian langkahnya apa? Kita percepatan. Tempat-tempat yang di situ masih belum ada statusnya, maka dituntaskan. Karena itu saya melihat program untuk sertifikasi ini harus dituntaskan, tapi bukan hanya sertifikasi atas tempat-tempat yang sudah jelas, tapi justru yang ada dispute, dan kemudian disiapkan mekanisme penyelesaian dispute. Harus ada mekanismenya, karena bagaimanapun juga nanti kita akan ketemu dengan conflicting parties. Kalau segalanya diselesaikan lewat pengadilan, itu bisa lamanya nggak kira-kira. Lama, Pak. Lamanya luar biasa. Butuh waktu. Jadi harus ada satu badan, satu mekanisme yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini.
yang pada akhirnya sebenarnya bisa ditemukan jalan keluar lewat jalur non pengadilan supaya ada solusinya. Lalu kita harus buat proses ini transparan. Dan dengan begitu nantinya notaris-notaris juga bisa melihat ini tanah sudah jelas, ada catatannya di dalam peta pemerintah, sehingga buat notaris ada perlindungan. Kalau hari ini notaris nggak tahu tuh, betul ya? Kemudian di kemudian hari ada yang mengklaim, lalu ada kriminalisasi, jadi tidak ada rujukannya. Dan menurut saya itu kita perlu tuntaskan. Apakah ini pernah dikerjakan? Kami pernah kerjakan di Jakarta, membuat peta itu. Dan peta ini menurut saya harus kita lakukan di seluruh Indonesia, lalu semua datanya dimasukkan sehingga transparan bisa diakses oleh siapa saja.